Next. Ih, tegang nih. Scout. Tengah all Kebalik. Kok lucu terus sih. Cerita dengan bintang tamu yang kisahnya bikin lo terharu dan beneran nyentuh ke hati lo banget. Ini banyak. Ini serius. Ini banyak. Dua ya. Oke, kita ambil agak mundur ke belakang. Itu pertama Vanessa Angel, almarhumah. Ya. Itu gue nggak nyangka kalau gue sampai bisa nangis. Bahkan gue ke pemakamannya, itu kan gue sengaja cari waktu yang udah sepi supaya jangan ada yang ngeliat gitu. Gue bikin video sendiri lah buat diri gue sendiri. Karena waktu itu dia pengen ke tempat gue setelah podcast dari tempat gue itu. Dia pengen kayak datang lagi gitu, say thank you. Karena waktu dari podcast gue namanya mulai membaik bro. Terus pada saat dia mau datang lagi, dia nggak datang lagi. Dan pas gue denger dia kecelakaan, jantung gue kayak hilang setengah gitu loh, yang kayak itu gue nggak percaya kalau gue bisa punya empati sama orang. Saat itu tuh gue ngerasa, gue kok punya empati sebesar ini gitu. Terus gue sampai ke kuburannya, gue pegang tanahnya. Lo kalau lihat tuh ada tuh di Instagram gue tuh sampai sekarang bingung. Itu kayak kalau anak kecil bingung gitu, yang kayak ini di mana gitu. Ya itu buat gue itu sedih. Terus yang kedua itu almarhumah Laura. Iya. Jadi gue inget banget Laura itu kan dia pengen ke tempat gue. Terus dia dengan kondisi yang memang sebenarnya dia kan sakit gitu. Dan dia paksain ke tempat gue. Padahal gue tuh sebenarnya bilang kalau misalnya nggak kuat kita bisa ke tempat lo dan nggak perlu podcast juga Laura gitu. Tapi orangnya tepat janji. Dia datang. Dia benar-benar usahain datang. Bahkan waktu dia datang itu napasnya kan kurang fit gitu kan. Gitu. Nah itu gue nggak berani podcastin. Terus gue ajak dia keliling berdua. Perhatikan sih. Kita pengen lihat dulu. Nah pada saat gue ajak dia keliling itu, dia ngeliat lapangan basket pak. Dia minta dinyalain lampunya. Dia nyalain terus matanya tuh kayak ada semangat hidupnya. Setelah itu kita balik, napasnya udah agak enakan. Terus gue tanya, Laura kalau nggak mau podcast nggak apa-apa. Enggak kak, aku udah janji. Ada yang ingin aku sampaikan. Itu gue bergetar juga tuh, karena satu sisi gue takut kalau netizen akhirnya ngelihat kesannya kayak gue maksa untuk dia podcast. Manfaatin Padahal memang buat gue pribadi, kalau emang orang nggak podcast pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu loh. Jadi gue kepikiran, dan setelah gue podcast, udahlah dia cerita. Gue gendong dia, karena gue lihat dia di Kobuser ngegendong dia, gue pengen ngerasain ngegendong orang yang lemah. Gue bawa dia ke mobilnya. Itu terakhir gue ketemu. Dan besoknya gue dikasih kabar kalau dia sudah berpulang. Itu jadi berapa hari? Pagi besok paginya. Itu malam itu, malam jam 12. Podcastan besoknya malam jam 12. Dia pulang, dia dengan ketawanya, dadah kakak gitu. Aduh. Tapi sorry, gak usah mukul lah deh. Ya sorry, gue empati tapi gak usah mukul. Lo kan atlet, ya sakit. Sorry deh ya. Oke, nggak apa-apa udah. Ya sakit. Maaf ya. Ya nggak apa-apa. Kok tiba-tiba sedih ya? Gak apa-apa lah. Ya pasti lah. Kan melakukan experience itu langsung. Iya benar. Jadi, aduh. Tapi banyak ya kisah-kisah yang menyentuh banyak yang akhirnya membuat lo sendiri jadi banyak introspeksi diri. Gue jadi lebih punya empati yang lebih baik. Dan itu yang membuat gue melihat kebaikan Tuhan dalam hidup gue. Karena kan selama ini di masa lalu gue tuh bukan orang yang bisa dibilang wah tipikal cowok yang disukai wanita yang baik-baik. Tapi semenjak gue punya podcast itu, gue melihat nilai-nilai kehidupan di orang lain yang membuat gue introspeksi. Bahwa ternyata gue juga punya nih sisi lembut. Tadi gue pikir gue gak punya. Gue bisa lo sedih. Changing life ya. Iya changing life. Lo juga ngalamin dong. Tadi gue cerita tuh tiba-tiba gue langsung gitu. Itu gak bakal mungkin lo lihat di Denny yang dulu. Dan itu membuat gue ngerasa sebagai manusia yang utuh. Karena ternyata tanpa empati manusia itu kehilangan sebagian dirinya. Karena kita kan hidup dengan penuh kebencian, dendam, banyaknya kemarahan, banyaknya sakit. Dan kita kan tidak bisa membenarkan itu. Jadi akhirnya gue ngerasa bahwa hidup gue tuh terberkati banget karena tamu-tamu gue. Gue pengen ngucapin terima kasih banyak untuk semua yang datang ke Curhat Bang. Curhat Bang itu bukan besar karena gue. Curhat Bang itu besar karena semua cerita kalian yang tidak bisa digantikan dengan uang sepersen pun. It's a treasure for me. Itu harta karun. Thank you so much. Dan spiritual banget buat Iya. Denny Sumargo, Curhat Bang. Denny,
Terima kasih. Thank you ya. Thank you banyak. Gua rasa banyak bisa memberikan inspirasi dan juga. Oke. Good. Ini kita punya teman Denny Sumargo, ladies and gentlemen.